Perjuangan Ashanti atas tanah warisan mendiang sang ayah yang menjadi sengketa lantaran bersertifikat 2 atas nama pihak lain kini memasuki babak baru. Di tengah perundingan dan upaya mencari solusi yang belum mencapai titik temu, tiba-tiba tanah tersebut telah dijual secara diam-diam tanpa sepengetahuan Ashanti. Dan yang membuat Ashanti jengkel bukan main, di atas tanah tersebut telah terpasang papan proyek dan spanduk penjualan perumahan oleh developer. Oleh sebab itu, Kamis 18 September kemarin, Ashanti bersama tim datang ke kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat untuk cross-check secara langsung tanah yang telah dipatok developer perumahan. Jadi hari ini kita memang langsung datang ke tanahnya langsung karena niatnya sih harusnya pengen ketemu sama ya developernya atau apa gitu, karena mereka ternyata udah main bangun jalan, bangun juga apa, aku juga baru mau lihat karena aku belum lihat. Dan alhamdulillah tadi aku juga habis dari sini nanti akan ke mau videoin untuk dikasih ke yang lagi aku laporin, karena dia minta bener nggak bahwa mereka udah bikin jalan dan lain-lain. Tanah warisan ayah untuk Ashanti memang belum selesai urusannya dengan pihak kedua yang katanya juga memiliki sertifikat sama. Walaupun Ashanti mengaku memiliki data-data dan surat-surat yang valid, setidaknya istri Anang Hermansyah itu masih mencoba berbaik sangka dengan mengajak duduk bersama mencari jalan tengah terbaik agar kedua belah pihak sama-sama mendapat haknya. Tapi yang membuat Ashanti benar-benar kecewa, pihak kedua justru menjual tanah ke pihak developer perumahan tanpa izin. Memang waktu itu papaku beli tanah di sini tuh kayak ada 5 tempat yang berbeda, dengan yang 2 ini suratnya 1, yang 3 yang masih ada, yang 1 dulu udah hilang zaman aku ini karena nggak diurus. Jadi papaku tuh udah almarhum, baru-baru itu kita nggak nemu dulu suratnya di mana. Terus ada lagi yang 4, yang ada 4 ya, berarti masih ada yang 4, yang lain aman karena udah kita urus. Nah ya gini loh, maksudnya aku kalau misalnya aku dengan si bapak ini punya surat yang sama ya, seumpama nih kita punya surat yang sama, kita ibaratnya mungkin diiniin sama oknum yang dulu ngejual tanah ini mungkin ke kita juga, kan banyaknya sekarang yang tanah yang ada punya 2 surat, 3 surat. Aku tidak mau kayak, oh itu punya aku, kamu nggak bisa dapat apa-apa, enggak. Oke, kalau kita punya sama-sama 2 surat yang sama, ya ayo kita cari solusi gitu. Kita cari solusi, kita apa nih, kalau emang laku ya udah kita bagi 2, atau memang kita gimana, kan enak ya. Kita sempat 2 tahun, 2-3 tahun malah lebih gitu, dari mulai papa sambung aku yang nemuin sampai kakak-kakak aku nemuin, ayo kita cari solusi Pak, gimana caranya. Nah, tapi tetap dia bilang iya nanti tiba-tiba udah dijual aja kemarin setelah bertahun-tahun mungkin tahan-tahanan. Terus dia tahu mungkin akunya sibuk, kayak pasti udahlah gitu ya, tapi ternyata aku nggak akan diem gitu. Ashanti sudah pasti kesal bukan main. Sudah tanahnya dijual ke pihak ketiga tanpa izin, kini pihak ketiga semena-mena memasang spanduk hingga papan pembatas berukuran besar pula, seolah-olah tidak peduli lahan tersebut masih berstatus sengketa. Dan amat mirisnya, papan itu berdiri di lahan yang belum lunas dibayarkan ke pihak kedua. Inilah yang membuat Ashanti geram dan siap memulai genderang perang mengejar pertanggungjawaban sang developer. Iya, punya kita dari sana ujung naik ke sana. Ini yang di sini. Yang silver ini. Ini silver. Oh iya bukan ini. Iya. Pokoknya di batas itu sampai sana. Terus ada satu lagi ya? Sini. Dia naik ke atas. Dia kayak tanahnya tuh kayak nggak plong gitu loh, kayak ada satu terus dia naik lagi ke atas gitu. Ya, lumayan lah buat kalau buat kita kan mau berapa ribu meter gitu ya. Iya. Tapi kan mau cuma berapa ratus meter pun kalau udah hak ya namanya hak ya gitu. Awalnya aku nggak mau terlalu gimana-gimana ke dia karena urusan aku sama bapak yang ngejualnya gitu kan. Tapi ternyata bapak ngejualnya bilangnya dia belum dibayar sama si orang ini, baru dibayar DP dan kecil banget.
Jadi dia juga stres katanya, dan sekarang si developernya ini yang aku kecewanya main bangun-bangun lagi, tambah-tambah lagi, dia kayak nggak peduli. Dan aku bilang aku nggak akan berjuang terus, karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu. Dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa. Menurut cerita Ashanti, tanah tersebut dibeli mendiang ayah pada tahun 1991. Ada beberapa lahan tanah yang berhasil dibeli dan memiliki sertifikat. Hanya saja, 3 tahun belakangan muncul polemik karena ada pihak lain yang mengaku juga memiliki sertifikat atas salah satu lahan tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa tanah yang menjadi sengketa, tim Insert pun terjun langsung. Dan setiba di sana, tim Insert benar-benar terkejut. Ternyata bukan hanya telah berdiri spanduk dan papan berukuran besar, developer pun telah membangun jalan masuk. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tim Insert juga menemukan ada beberapa lahan yang telah dipatok dengan kayu. Bisa dilihat untuk tanah di belakang saya ini sudah mulai dipagari menggunakan seng. Dan ketika tadi saya wawancara dengan Ashanti mengatakan bahwa cukup kaget karena tanah miliknya sudah dibangun jalan, pemirsa. Dan jika dilihat ini tanah mungkin luasnya sekitar 1000 meter kurang lebih. Dan memang belum ada pembangunan selain jalan tadi di depan. Namun sudah terlihat ada beberapa spanduk dari klaster perumahan dari pengembang. Dan ada pagar-pagar pembatas. Ya, padahal status dari tanah ini belum jelas. Dan dari keterangan Ashanti, tanah ini sudah dimiliki sejak tahun 91. Dan mungkin bisa kita lihat lagi sedikit ke belakang. Ada beberapa patok yang sudah mulai dipasang. Pemirsa bisa dilihat mungkin di samping saya ini ada beberapa bambu yang sudah dipasang. Mungkin untuk sebagai pembatas, karena jika dilihat dari pengembang atau developer ini akan menjadi klaster. Dan dari pernyataan Ashanti juga, ini tanahnya masih luas ke belakang sana. Sudah cukup dibuat kesal, Ashanti pun bergerak ke jalur hukum. Bermodalkan sertifikat, surat ahli waris, serta dokumen resmi lain, ia melayangkan gugatan ke pengadilan. Tak sampai di situ, ibu 4 anak ini juga mengadukan keluhan ke Badan Pertanahan Negara, berharap segera mendapat solusi. Lantas, benarkah langkah tegas Ashanti sempat membuat pihak developer ketar-ketir? Beberapa tempat kita udah ngajuin, kita gugat lewat pengadilan, kita juga udah lapor ke pertanahan ya. Iya. Ke gitu. BPN. Ke BPN juga udah. Jadi kita semua yang bisa kita jalanin. Alhamdulillah sih mereka banyak yang bantu. Tapi kemarin aku bilang kayak, Mas hold dulu ya, karena kan Ada Pak, ini komunikasi. Ada komunikasi, dia niat baik gitu. Tiba-tiba hilang orangnya. Makanya aku langsung nelfon-nelfonin lagi. Aku bilang ya udah kita lanjut deh gitu. Pasti geram ya. Cuma kan namanya hidup pasti ada aja masalah ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi, itu yang paling penting sih. Karena dan aku akan terus berjuang buat. Malang betul nasib Ashanti. Tanah warisan yang seharusnya menjadi haknya malah diserobot developer semena-mena. Dan yang amat membuat Ashanti teramat sedih, ia gagal memenuhi wasiat almarhumah ibunda yang ingin membangun sebuah yayasan di atas tanah tersebut. Dan yang membuat Ashanti cukup emosional, di tanah itu banyak sekali kenangan masa kecil bersama mendiang sang ayah. Dulunya tuh emang kita kepikiran ini tuh pengen bikin yayasan, karena kan mamaku Yayasan pengen yatim. banget yayasan ya aku jangan dulu aku mau bikin yayasan lah gitu memang tadinya mau begitu, terus baru yang di atas sana mau dibikin. Dulunya mama tuh niat banget pengen bikin buat keluar anak-anaknya rumah-rumah kecil gitu. Nah dulu Balong ini tuh tempat kita kalau kecil suka diajak mancing sama papaku gitu. Melihat Ashanti yang begitu gigih berjuang tiada henti mendapat hak warisan tanah sang ayah, publik pun penasaran berapa nilai jual tanah tersebut. Benarkah tanah berukuran ribuan meter itu nilainya mencapai miliaran rupiah? Ya nggak boleh di inilah. Ya bisa lihat lah harga tanah di sini berapa. Itu sendiri. Itu. Miliaran Kenapa? miliaran itu kayak sendiri Ya, Itu aja. Ya kalau aku sampai memperjuangkan berarti ya lumayan ya gitu maksudnya. Tapi sebenarnya mau kecil mau gede kalau namanya hak ya hak kita ya. Apalagi ini titipan ahli waris ya. Apalagi ini memang ahli waris dari papa dan
orang sini sebenarnya tahu bapakku beli tanah di sini lumayan Banyak loh. banyak. Keras berjuang agar tanah warisan tak sampai hilang jadi milik orang lain, Ashanti harus korbankan kuliah doktoral, disertasi terbengkalai. Cukup mahal memang harga yang dibayar Ashanti. Tapi apa boleh buat, ujian kelayakan yang seharusnya dijalani Ashanti pada September ini terpaksa harus ditunda. Ya memang aku lebih mundur daripada teman-teman yang seangkatan karena ya nggak masalah lah. Maksudnya kan untuk lulus tuh kan bukan cepet-cepetan ya. Kalau sekedar cepet-cepetan ya mungkin kalau di kampus aku di UNER ini mereka nggak ada mau siapa mereka nggak terlalu ini ya. Yang lebih penting ya kamu harus ngerjain sesuai waktunya. Nah ini ujian kelayakan aku harusnya September awal. Ini udah mau Oktober, aku paling baru bisa selesai wawancara orang November. Mungkin aku baru bisa maju Desember. Itu pun kalau selesai gitu. Jadi gak apa-apa lah mundur lebih sedikit, tapi penting pelan-pelan. Nah kalau nggak nanti dari jadi stres gitu. Karena kalau semua mau dikerjain langsung kayaknya agak berat ya. Wow, ya. ini bisa menjadikan contoh bagi Betul. kita semua ya. Bahkan Ashanti yang sudah sukses, Yes. bisnisnya banyak, talented, bisa nyanyi, udah punya anak, ibu rumah tangga, Nah. tetap aja mengejar edukasi sampai mengejar mau S3. edukasi dan pastinya di tengah masalah yang ada, yang pasti kita juga tahu bahwa masalah kesehatan juga masih ada ya, autoimun, kemudian juga tadi ya sengketa tanah. Itu gimana perasaannya ketika kita tahu bahwa orang tua kita membelikan sebidang tanah yang besar sekali ya, 1000 meter tadi kalau nggak salah, dan juga harusnya kita bisa nikmati kepada anak cucu kita, malah dibangunkan klaster oleh pihak developer. Aduh, dia agak-agak males ya.